Oke. Baik, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Fendi Menyapa. Selamat pagi Ibu Pendeta Titiwas dan selamat bergabung Bapak Pendeta Hans Paliama dari Makassar. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Ani Lumi serta Bapak Ibu yang akan join bersama dengan kita hari ini. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Rosalina Ocha Soplera. Tuhan memberkati dan selamat bersuka cita dan diberkati Tuhan. Oke. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Desi Karolus. Sukacita sekali bisa melihat dan mendengar kabar bahwa Bapak Ibu semua ada dalam situasi dan kondisi yang sehat senantiasa. Baik Bapak Ibu, melanjutkan apa yang menjadi topik pembicaraan kita soal seputar bisnis, pekerjaan, dunia kerja, dan sebagainya. Kira-kira kita mau lihat itu dari sisi kebenaran dan kemudian kita akan belajar dan mencoba untuk menggali beberapa hal kebenaran penting yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari sharing kita di pagi ini. Baik, selamat bergabung Ibu Novalia Rumah Laiselan dan Ibu Desi Karolus minta doa untuk Omaros. Baik Ibu Desi, oke. Saya catat dulu untuk permintaan doa. Oke. Doa untuk Omaros ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Selamat bergabung juga untuk Ibu Shirley Kamerling. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Dan Ibu Vena Sitania Pesi, selamat malam Ibu Vena. Salam hormat buat keluarga di rumah. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Simon Samu-Samu dan Ibu Mariska yang ada di rumah juga. Baik, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Dan sebelum saya membaca beberapa kebenaran penting di pagi ini, saya mau mulai dengan kata ini dulu. Kita harus keluar dari tempat duduk penonton kita. Kita harus keluar. Artinya saudara harus keluar dari zona nyaman, dari penonton kepada pemain. Dan penonton biasanya mereka terlihat lebih cerdas dari pemain. Ingat ya, terlihat lebih cerdas dari pemain. Padahal tidak seperti itu sebenarnya juga. Karena ketika saudara menemukan atau terjun ke lapangan, apa yang Anda lihat di kursi penonton kadang tidak seperti kenyataannya. Nah, jadi hari ini saya berharap Bapak Ibu semua memiliki mentalitas pemain, pelaku. Itu keren. Nah, baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mulai dengan kata ini, kalimat ini. Kita harus keluar dari tempat duduk penonton kita. Ingat baik, kamu adalah pemain. Kita adalah pemain. Pemain yang baik, dia akan mempresentasikan kehidupannya dengan cara yang tidak biasa. Nah, latar belakang murid Yesus ketika Yesus memilih mereka. Beberapa kali saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa murid-murid Yesus, mereka dipilih dan ditetapkan, dipanggil oleh Allah lewat Yesus Kristus
untuk menjadi pelaku-pelaku hidup, pelaksana tugas dari agenda kerajaan Allah. Nah, saya coba membuka dan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu buka di Matius 4 ayat 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Wow. Ini luar biasa ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ingat baik bahwa Yesus memilih murid-murid itu bukan dari kelompok-kelompok orang yang sedang bekerja di tempat-tempat religius seperti di sinagog atau di rumah ibadah, bait Allah. Tapi justru Yesus memanggil mereka, memanggil murid-muridnya ini justru waktu mereka sedang melakukan aktivitas hidup mereka untuk menyambung untuk ekonomi rumah mereka. Artinya mereka pekerja-pekerja hebat. Nah, Petrus dan saudaranya Andreas adalah penjala ikan. Mereka pebisnis, ya. Mereka jual beli ikan ada di mereka. Nah, dan mereka nelayan-nelayan hebat di Galilea. Lalu kemudian Bapak Ibu, di dalam Markus 2 ayat 14, ini ada murid lain lagi, murid Yesus ya. Kemudian ketika ia berjalan, artinya Yesus berjalan lewat di situ, ia melihat, perhatikan ini, Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh yang tertulis di dalam Alkitab yang mengungkapkan fakta bahwa murid-murid Yesus pilih mereka tidak datang dari bait Allah atau sinagog dan sebagainya. Justru Yesus memanggil mereka ketika mereka sedang aktif melakukan kegiatan bisnis mereka di dunia. Nah, seperti Petrus, Andreas, dan Lewi, mereka dalam kondisi lagi bekerja. Tapi Yesus berkata, "Ikutlah aku." Nah, setelah saudara mendengarkan pesan ini, jangan saudara langsung serta-merta memutuskan bahwa sepertinya Tuhan panggil saya dan saya harus berhenti di PNS. No. Atau sepertinya saya harus menghentikan bisnis saya mau ikut Yesus. No. Jangan berhenti di situ. Bekerjalah. Karena sesungguhnya pekerjaanmu adalah mimbar, artinya tempat di mana Anda membawa pesan kehidupan kepada banyak orang di sekitar saudara. Dan itu menarik untuk kita belajar di situ. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, Yohanes pasal 5 ayat 17 dikatakan, "Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Artinya Tuhan sampai hari ini dia masih bekerja. Dia bekerja untuk memenuhi seluruh agenda yang disebut dengan kepentingan dan kebutuhan manusia kita. Dan menariknya untuk kita belajar adalah Yesus berkata kepada orang-orang di situ bahwa Bapakku yang mengutus aku ini, dia bekerja sampai sekarang. Dan aku pun juga melakukannya. Ya. Selamat bergabung Bapak Jayadi Ong dan selamat bergabung juga Ibu Pendeta Nor Martinus dan juga Bapak dan Ibu dari Agustin Gilbert ya. Tuhan memberkati. Oke, Bapak Marlon Romodar. Tuhan memberkati. Semangat Pak Marlon. Baik. Nah, dan Ibu yang diberkati Tuhan, sebentar Bapak Ibu, Foni Ahuruan ya. Oke, selamat bergabung Ibu Foni Ahuruan. Baik. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan bahwa
Ia berkata kepada orang banyak bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini maksudnya apa nih Bapak Ibu? Nah, apa yang kita hidupi ini juga yang dilihat dan dihidupi oleh anak-anak kita. Apa yang kamu kerjakan hari ini, itu juga yang akan membangun stigma atau paradigma, cara pandang, cara melihat dari anak-anak kita. Apa yang kamu sentuh pegang, apa yang menjadi pusat perhatian Anda, itu juga yang akan mempengaruhi kehidupan anak-anak kita di kemudian hari. Dan sadari betul bahwa proses pembelajaran atau proses belajar yang begitu efektif adalah contoh hidup. Bukan cuma perkataan, contoh hidup. Nah, di situ dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka Yesus pun bekerja juga. Artinya Yesus mendapatkan contoh jelas dari Bapa, bahwa Bapa adalah pekerja hebat. Karena Bapa pekerja hebat, putranya juga menjadi pekerja hebat. Nah, menarik untuk kita belajar bahwa seperti tadi saya katakan, proses pembelajaran yang begitu efektif dan begitu menjanjikan adalah keteladanan hidup. Keteladanan hidup itu mempengaruhi seluruh kehidupan anak-anak yang kita lahirkan. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita beberapa hari lalu kita sedang belajar tentang bisnis dunia usaha yang dilihat dari sisi kebenaran firman. Lalu sekarang ini kita akan belajar bagaimana Yesus dengan dunia bisnis. Yesus dengan pekerjaannya. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, Yesus waktu dia lahir dari keluarga pebisnis mebel. Ya. Oke, dari mana kita tahu itu? Coba kita lihat Matius 13 ayat 35. Yesus lahir dari keluarga pebisnis mebel, di mana ya tentunya di Timur Tengah, di daerah Israel. Nah, Matius 13 ayat 35, bukankah ia ini anak tukang kayu? Wow, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah anak tukang kayu dari Yusuf. Nah, kitab Matius menyebutkan Yesus sebagai anak tukang kayu menggunakan kata dalam bahasa Ibrani yaitu tekton, ya, yang artinya ahli seni atau seniman. Bahasa Yunani ya. Yang artinya ahli seni atau seniman. Nah, menariknya untuk kita belajar hari ini adalah Yusuf ini seorang seniman hebat. Dia seorang yang jago banget dalam ahli seni. Nah, kemudian dikatakan bahwa ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan menjelaskan segala sesuatu juga kepada Yusuf lewat mimpi, bagaimana seorang pribadi hebat yang sedang ada di dalam rahim Maria. Dan kita tahu bahwa orang kenal Yesus itu karena ia ini anak tukang kayu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa Yesus lahir dari keluarga pebisnis mebel. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, kemudian dia lahir dari keluarga pebisnis mebel. Nah, Yesus dilahirkan dalam dunia usaha. Yesus dilahirkan dalam dunia usaha. Nah, siapa Yesus? Yesus itu tekton. Nah, apa itu tekton? Tekton itu diambil dari kata Yunani yang artinya kontraktor atau builder, pembangun, atau handyman, tukang. Nah,
Di dalam Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini? Nah, saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Pada kitab Matius 13 ayat 35 dikatakan, ia ini anak tukang kayu. Oke. Nah, di dalam kitab Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ini bersama kita? Nah, Markus menyebut dia adalah tukang kayu. Wow, ini oke. Nah, ingat baik, di dalam konteksnya Markus 6 ayat 3 ini, siapa Yesus? Dia adalah tekton. Tekton itu kontraktor, builder, handyman. Nah, seperti tadi saya katakan, Yesus dilahirkan dalam dunia usaha. Beberapa pertanyaan datang kepada saya pribadi. Pak Pendeta, menjelang kedatangan Tuhan ini sepertinya kita harus tinggalkan pekerjaan-pekerjaan jasmani kita. Dan kita melayani Tuhan. Nah, saya menjawab, tidak perlu. Anda tetap bekerja sebagai bisnismen, kontraktor, atau sebagai PNS, TNI, Polri, Anda nggak usah keluar dari sana. Nah, justru Anda ada di sana untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada dunia luar. Ingat, pendeta mimbarnya hanya di gereja. Tapi Anda mimbarnya sangat luas. Tapi dengan musim pandemik ini, mimbar-mimbar para hamba Tuhan makin diperluas. Jadi ada sisi positif dari pandemik ini. Artinya apa? Sisi positifnya di mana? Mimbar kita semakin luas. Tubuh saya boleh ada di Dover, tapi pesan saya bisa sampai ke seluruh dunia. Nah, dan banyak orang dari denominasi gereja, keluarga, siapa saja, strata pendidikan bisa menikmati pesan Tuhan lewat kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, pertanyaannya beberapa hari yang lalu dikemukakan oleh seseorang bahwa pendeta berarti saya harus stop pekerjaan saya untuk melayani Tuhan. Saya bilang nggak perlu. Disitulah tempat di mana kamu membawa pesan Tuhan. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Markus mengutip sebuah ayat yang mirip secara spesifik menunjuk kepada Yesus sebagai seorang tukang kayu. Seorang tekton. Yusuf maupun Yesus bukanlah sekedar tukang kayu biasa. Ini menarik ini. Mereka adalah seniman yang dengan teliti membuat benda-benda dari kayu. Kalau nanti di bagian penjelasan saya di belakang nanti, saudara akan lihat bagaimana Yesus menguraikan pendidikan yang dia dapatkan dalam perjalanan hidupnya bersama Yusuf, ayahnya. Nah, ini asik nih. Nah, Anda akan lihat bagaimana Tuhan Yesus ini, dia datang dengan seluruh hikmat dan kemampuan serta kapasitasnya yang begitu menakjubkan. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu, Yesus sebagai seorang seniman mendapatkan dunia usaha sebagai wilayah yang tidak asing lagi. Ia justru memilih murid-muridnya dari dunia usaha, dari dunia kerja. Nah, mungkin dengan dasar inilah beberapa orang bertanya kepada saya, apa perlu Pak Pendeta saya keluar dari pekerjaan dan melayani Tuhan? Nah, untuk dunia sekarang saya jawab tidak. Tidak perlu Anda keluar dari tempat pekerjaan Anda. Justru Tuhan panggil Anda untuk ada di tempat pekerjaan yang sekarang ada maksud dan tujuan Tuhan. Bahwa Tuhan menempatkan Anda di sana untuk menjadi pesan Tuhan,
untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menjadi berkat di sana. Nah, ada banyak orang berprasangka atau memiliki konsep berpikir bahwa kita jadi berkat di gereja. Nah, lalu di dunia kerja bagaimana? Ya salah, justru gini. Anda ke gereja jadi berkat, mantap. Di dunia kerja harus jadi berkat. Jadi harus ada balance. Kehidupan balance itu kehidupan yang luar biasa. Oke. Jadi menarik untuk kita belajar hari ini adalah jangan pernah tinggalkan pekerjaanmu untuk melayani Tuhan. Tapi Anda tetap bekerja. Ya, Paulus adalah salah satu contoh. Dia tetap bekerja sebagai pembangun tenda, tent maker, tapi dia melayani Tuhan. Justru dia melayani Tuhan dengan kemaksimalan yang luar biasa banget. Gitu. 13 kitab ditulis sama Rasul Paulus. Nah, oke. Nah, 12 murid tidak ada yang dari imam profesional. 12 murid Yesus tidak ada satupun dari yang dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul dan muridnya. Dari 12 ini tidak ada yang lahir dari imam-imam profesional seperti ahli Taurat, imam-imam Farisi, Saduki. Mereka tidak dipanggil dari sana. Justru Yesus memanggil murid-muridnya dari dunia usaha. Nah, bahkan dari 12 murid ini tidak ada yang memiliki latar belakang pemimpin sinagog atau orang-orang yang melayani di sinagog. Justru adalah Yesus memanggil orang-orang yang datang dari dunia kerja. Itu saya ulangi selalu ya. Oke. Seperti tadi saya bacakan kepada Bapak Ibu, Lewi ada di rumah cukai ketika Tuhan berkata, "Follow me, ikut aku." Ya toh? Petrus dan Andreas lagi menebarkan jala di pantai Danau Galilea. Yesus berkata, "Follow me, ikut aku." Nah, jadi itu menariknya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, sementara kelahirannya sedang heboh, ingat baik, saya katakan tadi pertama, Yesus lahir di dunia bisnis. Yesus lahir dari keluarga yang punya usaha dan bisnis. Yusuf, tukang kayu. Dan sementara kelahirannya sedang heboh, nah ini kita cerita sebentar nih ya. Kelahiran Yesus itu membuat heboh, terkejut, gempar, gegerlah satu kota Yerusalem, termasuk Herodes juga geger gitu ya. Nah, Yesus sedang heboh, kelahirannya ini membawa dampak yang begitu sangat-sangat luar biasa dan begitu heboh banget untuk siapa? Untuk dunia usaha. Nah, dunia usaha lagi heboh. Kenapa saya bilang dunia usaha lagi heboh? Karena Yesus lahir nih. Nah, ingat, malaikat datang mengunjungi siapa? Para gembala. Kelahiran Yesus diberitahukan kepada orang Majus, itu adalah pekerja-pekerja hebat. Nah, kenapa saya bilang mereka pekerja-pekerja hebat? Karena persembahan mereka membuktikan pekerjaan-pekerjaan mereka dan orang-orang hebat, gitu ya. Nah, emas, kemenyan, dan mur, gitu. Nah, dikatakan begini, orang Majus dan para gembala lagi bersuka cita dalam agenda Tuhan karena Yesus lahir di Bethlehem. Sementara di sisi lain, para imam ahli Taurat dan pemimpin agama sibuk menghadiri panggilan Herodes. Aneh kan? Gitu? Dengar. Nah, orang-orang pekerja-pekerja di dunia bisnis lagi sibuk menantikan dan mengunjungi yang namanya Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus lahir. Mereka sibuk, mereka bergegas mencari. Orang Majus mencari Yesus, para gembala mengunjungi dan menyembah. Nah, di sisi lain tadi saya katakan, pemimpin agama, imam Taurat, ahli Taurat, mereka menuju ke mana? Panggilan Herodes. Untuk ngumpul dengan Herodes. Buat apa, saudaraku? Nah, ini.
Beberapa hal yang kita catat, Herodes Bible study mendadak, men. Itu. Mungkin ini bukan hal yang pertama buat Herodes, tapi kali itu schedule Bible study Herodes mendadak banget. Herodes panggil semua yang namanya ahli Taurat, para imam, untuk menanyakan di mana raja orang Yahudi lahir, di mana Mesias lahir, gitu. Nah, saya melihat ini Herodes belajar Alkitab tiba-tiba mendadak, gitu. Nah, dia mendadak berdoa di istana, tiba-tiba doa masuk di istana, waduh. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Bisa dimengerti, Bapak Ibu? Tidak ada Tuhan di sana. Herodes cuma punya informasi, pengetahuan bahwa Mesias lahir. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Berapa banyak kita orang Kristen punya agama, tapi tidak mengalami Tuhan. Herodes punya orang-orang penting di sekitar dia. Dia tinggal panggil, dia punya pendoa-pendoa, dia punya sumber-sumber informasi agama. Nah, dia punya literatur yang bisa dipercaya. Dia punya ahli Taurat, para imam. Dia punya itu. Tapi sekali lagi, dia tidak punya Tuhan. Aduh. Ya. Gitu. Nah, ada orang yang punya pengetahuan tapi tidak mengalami Tuhan. Nah, gini. Oke. Nah, Herodes punya para imam. Tapi dengar baik. Herodes punya para imam, punya ahli Taurat, tapi para gembala di padang Bethlehem itu, mereka punya Yesus. Itu keren. Orang-orang sederhana, tapi punya Yesus. Para gembala ini, waktu malaikat menampakkan diri, mereka dalam posisi lagi bertugas, lagi mengembalakan. Nah, tahukah saudara bahwa gembala itu, maaf kata, bau kotoran. Gitu. Tidak ada yang bersih. Tapi itu yang saya bilang. Bahwa justru Tuhan datang kepada kelompok kecil ini. Nah, kerajaan Allah mengunjungi. Nah, ini menariknya di mana bahwa sekali lagi Herodes punya para imam dan ahli Taurat. Herodes punya informasi keagamaan. Herodes punya literatur tentang nubuatan dan sebagainya. Tapi Herodes tidak memiliki Tuhan. Tidak ada Tuhan di situ. Nah, ada banyak orang Kristen punya pengetahuan tapi tidak mengalami kuasa. Kenapa? Karena kita kehilangan yang disebut dengan hikmat itu sendiri. Nah, kita perlu kejar itu. Nah, oke. Herodes posisinya raja terancam. Herodes terancam. Kenapa? Salah satu bukti dia terancam, makanya dia panggil para Taurat itu, ahli Taurat, menanyakan tentang persisnya posisi di mana raja itu lahir. Dan dia tidak mau ada raja saingan dalam tugas dan pengabdian dia. Di dalam menjalankan misi rajanya dia. Dia nggak mau ada raja saingan. Itu sebabnya saya mau kasih tahu buat saudara. Anda boleh punya pengetahuan firman. Anda boleh punya posisi. Tapi dengar baik, posisi yang berjalan dengan konsep tangan tirani, dengan kekerasan, Anda tidak akan pernah nyaman dan tidak pernah aman. Karena akan selalu terganggu. Orang yang hidup benar aja terganggu, apalagi orang yang hidup dengan tirani dan tangan besi, bakalan tidak terganggu. Nah, bakalan terganggu dia, sorry. Nah, Herodes punya raja, Herodes sebagai raja, dia terancam. Nah, Herodes duduk di tahta, tetapi Yesus berbaring di tempat yang hanya diresponi oleh mereka yang hatinya besar. Para gembala di padang, ini orang-orang yang memiliki hati besar. Kelahiran Yesus memberikan pesan kepada kita. Kelahiran Yesus, peristiwa Natal, memberikan pesan kepada kita. Allah suka dan mempercayakan pesannya
kepada mereka yang hidup dan bergerak dalam tanggung jawab. Ini menarik Bapak Ibu. Nah, dengar baik. Orang dewasa buktinya apa? Dia menerima tanggung jawab dan menghidupi tanggung jawabnya. Nah, dengar saudara. Kelahiran Yesus menggambarkan manusia sibuk dengan dunianya, sementara Tuhan tidak ada dalam kesibukan mereka. Peristiwa Yesus lahir di keluarga Mabel ini, keluarga pebisnis Yusuf, tukang kayu ini. Dia lahir dari keluarga yang tukang kayu. Yesus tidak lahir dari keluarga, maafkan saya bilang ini. Yesus tidak, Allah tidak pilih Maria untuk bersanding dengan salah satu imam yang lagi top di Yerusalem atau Bethlehem. Tapi justru Maria, Allah pilih Maria yang notabene-nya punya pasangan dengan Yusuf. Siapa dia? Pembuat mebel. Nah, pebisnis. Nah, ini asik Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pilihan Tuhan sebenarnya itu sudah menjadi jelas bagi kita. Bahwa dunia kita, dunia di luar kita itu luas dan kita harus membawa dampak yang positif. Nah, kekristenan yang benar, kehidupan orang percaya harusnya kehidupan yang menularkan kehidupan Allah kepada dunia luar. Bukan untuk diri sendiri. Makanya saya mau mengajarkan Bapak Ibu dari tempat ini bahwa kalau kamu punya lebih, belajar berbagi dengan orang lain. Karena dengan kamu berbagi, kamu sedang mendistribusikan yaitu apa? Kasih Allah kepada dunia. Nah, kembali ke sini, dikatakan kelahiran Yesus menggambarkan atau menunjukkan kepada kita semua bahwa manusia sibuk dengan urusannya dia sendiri. Contoh, Herodes sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari informasi. Dan kita dapati bahwa Herodes sibuk cari informasi dan informasi tentang Mesias sudah dia dapat, tapi dia justru kehilangan penyembahannya, kehilangan ibadah perjumpaan dengan yang dia tanya, yang dia cari. Nah, itu yang saya mau bilang. Saya mengingatkan Bapak Ibu semua dari tempat ini. You boleh pintar, you boleh cerdas dalam pengetahuan Bible. You boleh punya otak bagus dan sebagainya. Tapi kalau pengetahuanmu menghambat kamu untuk jumpa dengan juru selamatmu, Anda harus pikir dua kali. Nah, Herodes sibuk mencari. Herodes sibuk banget cari informasi tentang Mesias. Tapi Herodes ketika mendapatkan informasi kebenaran itu, dia tidak pergi menyembah. Nah, waktu dia ketemu dengan orang-orang Majus, dia beritahu kepada mereka, "You pergi selidiki." Nah, ini yang saya mau tanya, saya mau bilang buat saudara. Kenapa Herodes tidak memerintahkan orang-orangnya untuk pergi menyelidiki, tapi justru memberitahu kepada orang Majus, orang dari luar kerajaan dia? Kan dia raja, dia tinggal perintah anak buahnya. Nah, tapi itu yang saya bilang. Kalau orang yang sudah tidak nyaman dengan posisinya, dia akan kehilangan yang namanya kenyamanan. Dia tidak nyaman ini. Kenapa? Karena ada raja baru lahir. Nah, hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa manusia sibuk dengan dunianya, sementara Tuhan tidak ada dalam kesibukan mereka. Kita sibuk sana sini, tapi nggak ada kuasa. Nah, berkali-kali saya selalu katakan bahwa ibadah oke. Anda mendengarkan pengajaran ini oke. Anda mendengarkan firman baca Alkitab oke. Tapi satu hal yang saudara harus lakukan adalah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Berkali-kali saya selalu katakan bahwa Anda boleh mendengarkan khotbah saya saja. Boleh. Mendengarkan pendeta-pendeta lain berbicara oke. Tapi jangan lupa. Anda harus punya hubungan pribadi dengan Tuhanmu. Nah, lihat. Di dalam Matius pasal 2 ayat 3 dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi,
Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang. Herodes punya pengetahuan, punya sumber, punya literatur, tapi tidak ada Tuhan, bisa dimengerti. Nah, akan ada banyak orang-orang yang modelnya kayak Herodes di dunia sekarang ini. Gitu. Cari informasi tentang keberadaan Tuhan. Cari informasi tentang pengetahuan Allah. Mendengarkan khotbah di mana-mana, pengajaran di mana-mana, seluruh seminar yang ada di sosial media, Anda ikuti semua. Oke, bagus. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi tahukah saudara, kita justru mendengar banyak, dituntut juga banyak. Pengetahuan datang bertambah, dengan bertambahnya pengetahuan, kita akan dituntut juga lebih banyak. Herodes punya semua. Dia cari informasi, men. Dia bukan raja biasa. Dia raja yang punya kapasitas untuk menggerakkan orang-orang. Dia punya tokoh-tokoh cerdas, tokoh-tokoh hebat di zaman itu. Nah, mereka adalah orang-orang yang terpercaya karena hidup dengan kitab. Mereka hidup dengan Taurat. Mereka hidup dengan ibadah. Tapi sayangnya, Herodes tidak pergi menjumpai Yesus dan menyembah dia. Itu yang saya bilang. Nah, ketika posisimu terlihat terancam, kamu kehilangan akal sehat bahwa yang lahir ini lebih hebat dari kamu. Nah, itu yang saya selalu kasih ingat buat Bapak Ibu semua bahwa saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa dengan program ini sedikit banyaknya saya bisa menjawab kebutuhan beberapa dari Anda, dan kemudian saya bisa melihat dan bisa lihat sendiri dari dekat bahwa kita haus akan kebenaran. Nah, ingat ini Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, dia kumpul mereka untuk dapatkan keterangan. Wow, di mana Mesias yang akan dilahirkan? Bayangin, setelah dia punya keterangan kebenaran itu, dia nggak pergi nyembah Yesus. Nah, ini saya maju saudaraku. Yesus lahir di sebuah tempat usaha. Oh, asik nih. Ini asik nih. Pelan-pelan nih. Yesus lahir di sebuah tempat usaha. Di mana? Di Palungan. Halo? Yesus lahir di sebuah tempat usaha. Jadi Yesus lahir di dalam bisnis itu. Yesus lahir di sebuah tempat usaha di Palungan atau tempat penginapan. Nah, mari saya kasih tahu saudara. Dari mana saya bisa menyimpulkan hal ini? Nah, Lukas 2 ayat 7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di palungan. Oke, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Dengar. Di rumah penginapan. Yang jelas mereka berkunjung dari penginapan ke penginapan dengan tujuan untuk mendapatkan tempat untuk Maria melahirkan putranya. Mereka cari tempat bisnis loh. Oke? Nah, karena tidak ada tempat penginapan, akhirnya mereka pergi ke mana? Palungan. Kandang domba. Palungan. Oke. Kandang itu apa? Tempat produksi para hewan, kan begitu? Itu bisnis di situ. Jadi saya pun harus katakan kepada Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan di tangan saudara, bisnis pekerjaan apa saja, tekuni itu. Tekuni dan berkati. Pertanyaannya begini, mengapa Yusuf dan Maria mencari penginapan? Bukan sinagog atau bait Allah.
atau tempat ibadah. Kenapa? Oke, ini menarik Bapak Ibu, pelan-pelan. Ini pelajaran, ini mahal Bapak Ibu. Makanya saya bilang, nah, mengapa mereka mencari penginapan bukan sinagog atau bait Allah? Bukankah yang lahir ini juru selamat? Gitu. Mereka cari tempat bisnis. Mereka bukan cari yang namanya sinagog atau bait Allah. Belakangan baru kita tengok dan lihat 40 mujizat yang terjadi di kitab Injil. Hanya satu kali yang terjadi di pintu gerbang indah. Itu pun dilakukan Petrus dan murid-murid. Ada seseorang yang disembuhkan dari sana. Tapi sebagian besar mujizat itu terjadi di mana? Di jalan-jalan dan di rumah. Oh my goodness. Nah, dari lahir saja mereka tidak memilih untuk ada di sinagog atau bait Allah. Nah, saya akan menyodorkan beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kenapa mereka lebih mencari penginapan, rumah penginapan, bukan sinagog atau bait Allah? Ya, ini hal yang pertama. Kemungkinan besar Herodes bisa menemukannya dengan cepat untuk dibunuh. Karena raja saingannya dia lahir. Bisa dipahami? Ya, oke. Lalu hal yang kedua, Yusuf dan Maria menghindar bait Allah dan sinagog karena hukum rajam jika didapati wanita melahirkan tanpa suami atau pernikahan yang sah. Ingat, mereka berdua belum hidup sebagai suami istri. Oke? Dan kalau Maria mengandung tanpa memiliki suami pada zaman itu, dirajam. Selesai. Penghakiman sosial akan terjadi. Mereka menghindari semua itu. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan intervensi dalam sebuah kehidupan, Tuhan tahu siapa yang harus dia amankan untuk kepentingan dia. Kepentingan kerajaan Allah terlaksana. Nah, hal yang ketiga, mungkin juga karena mereka sudah tahu. Artinya Yusuf dan Maria tahu bahwa imam Taurat dan ahli Taurat serta para imam, tokoh-tokoh agama Yahudi sudah pasti menolak. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Sudah pasti menolak. Ingat baik bahwa tokoh-tokoh agama ahli Taurat, para imam, para orang Saduki, orang Farisi, kemudian tokoh-tokoh tua-tua Yahudi, mereka-mereka ini adalah mewakili agama religius yang nantinya akan menjadi lawan, artinya gitu, saya sebut saja paradoks yang berlawanan dengan yang namanya pribadi ini, Yesus. Nah, ingat baik saudaraku yang diberkati Tuhan, lahir saja sudah menunjukkan ini orang, ini anak ini siapa gitu. Lahir aja gitu. Yusuf dan Maria mengamankan putranya, men. Ini kan, nah, kalau Anda punya pesan Tuhan, Anda punya perkataan Allah, Tuhan bertanggung jawab untuk keep perkataannya, pesannya itu, sehingga pada waktunya dia lepas dan keluar, dia memberi makan banyak orang dan manusia akan puas karena perkataan itu dibungkus dan dilindungi, dijagai untuk kepentingan umat. Jadi Yesus dijaga, men. Gitu. Nah,
Kemudian lihat lagi, lihat. Pelan-pelan Bapak Ibu, ingat baik, Yesus lahir di tengah-tengah keluarga pebisnis. Ya, pebisnis. Bukan lahir dari seorang tokoh agama. Ya tak? Nah, kenapa Allah tidak memilih Maria punya suami tuh mungkin dia salah satu dari golongan Sanhedrin mungkin? Tidak kan? Nah, padahal mereka ada 70 sampai 71 orang Sanhedrin itu. Gitu nah. Kenapa bukan mereka yang dipilih gitu ya? Untuk mengawasi putra Allah ini. Tapi justru kenapa yang namanya Yusuf, tukang kayu, pebisnis hebat di Bethlehem pada waktu itu. Di Yerusalem ya. Nah, oke, pelan-pelan Bapak Ibu. Ingat ini. Pujian malaikat yang merayakan kelahirannya terjadi di mana? Halo? Oke, mari pelan-pelan Bapak Ibu. Ulang. Pujian para malaikat di sorga yang merayakan kelahiran Yesus terjadi di sebuah padang rumput. Oke, apa? Padang rumput itu apa? Nah, sekali lagi, kenapa tidak terjadi di bait Allah? Kenapa nggak terjadi di sinagog? Kenapa nggak terjadi di rumah-rumah ibadah orang Yahudi? Ya tak? Tapi kenapa terjadi di padang rumput? Nah, ini asik untuk kita belajar ini. Nah, Lukas 2 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan. Dan tiba-tiba, wow, ini saya suka nih, suddenly, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Aduh. Oh, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengar, listen. Dimanapun kamu berada sekarang, dimana kamu bekerja sekarang, bersiaplah untuk suara-suara yang tidak biasa hadir dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa apa yang akan dihasilkan oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil diberkati. Jadi tangan orang benar menghasilkan susu dan madu. Ya toh? Tetapi kefasikan akan menjauhkan manusia dari berkat Allah. Tapi hari ini kiranya saudara memiliki roh yang nice, yang manis. Itu membawa berkat dalam hidup dan pekerjaanmu. Dengar. Dikatakan pujian malaikat. Ya toh? Merayakan kelahirannya terjadi di mana? Di padang rumput. Lah padang rumput itu apa? Tempat berbaringnya domba, kambing, sapi. Tempat di mana produksi berkat Tuhan ada di situ. Tempat di mana sumber-sumber yang disediakan Tuhan ada di situ. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Ini menarik untuk kita belajar adalah Allah kita kalau mengutus seseorang, dia tahu bagaimana melengkapi orang itu. Nah dengar, berkat Tuhan kamu, berkat Tuhan itu, kalau datang dari Tuhan, akan ada suara-suara dari sorga bagimu. Hei, ini menarik Bapak Ibu, lihat ya. Saya suka sekali kalau, dengar ya, saya mau mengajar Bapak Ibu nih baca Alkitab tuh bertanya, gini ya, lihat. Kalau Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, entah itu perumpamaan, entah itu cerita, entah itu fakta, atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan Yesus, belajar bertanya. Jadi gini, kalau saudara baca, belajar bertanya. Nah, cara belajar Alkitab yang efektif adalah belajar bertanya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ya, contoh, belajar tentang kisah kelahiran Yesus.
Contoh nih ya. Nah, saudara lihat. Dalam perikop itu dari ayat 1 sampai 12 contoh. Lihat. 12 ayat ini siapa-siapa saja yang terlibat di dalam percakapan pada 12 ayat ini. Oke, siapa saja yang terlibat. Lalu belajar di mana percakapan itu terjadi. Oke? Atau di mana peristiwa itu terjadi. Ini kan menunjukkan tempat. Ya toh? Lalu belajar bertanya. Lalu siapa, di mana, mengapa situasi seperti ini terjadi. Mengapa dia harus bertanya seperti ini. Atau lalu kenapa harus terjadi begini. Itu harus bertanya. Jadi semua gini. Apa, siapa, mengapa, kenapa, apa tuh lagi. Itu pertanyaan-pertanyaan harus ditanya. Gitu. Harus ditanya. Lalu setelah itu saudara mesti belajar. Tujuannya kemana? Tujuannya apa? Itu maksudnya apa? Itu. Kenapa dia harus mengutarakan kalimat ini? Itu belajar bertanya. Nah, waktu Anda membaca Alkitab dan belajar bertanya, percayalah. Kecerdasan Allah, hikmat Allah, itu dia datang bersamaan dengan pertanyaan dikeluarkan. Pertanyaan itu juga bakalan dijawab berdasarkan apa yang kamu baca. Jadi, waktu Anda bertanya, jawaban bisa datang di situ. Nah, ini. Untuk mau melihat seluruh kebenaran Allah ini, kalau Anda mau tahu satu kata di Alkitab, Anda harus baca satu ayat. Kalau Anda ingin mengerti satu ayat, Anda harus menguasai satu perikop. Kalau Anda ingin menguasai satu perikop, Anda harus menguasai satu pasal. Kalau Anda ingin menguasai satu pasal, Anda harus membaca satu kitab. Bisa dipengerti? Nah, kalau Anda ingin memahami seluruh kitab, satu kitab itu, Anda harus baca seluruh Alkitab. Bisa dipengerti? Nah, supaya kita bisa dapat pengertiannya. Nah, kembali ke sini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini keren banget. Wow, Tuhan bermain cantik banget. Nah, lihat deh. Pujian malaikat yang merayakan kelahirannya terjadi di sebuah padang gurun. Ingat, terjadi di mana? Tempat bisnis. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu yang berminat atau berniat bahwa kayaknya saya mesti stop kerja deh, saya mesti melayani Tuhan. Saya akan jawab, jangan, nggak usah, pikir-pikir. Kamu bisa jadi berkat di situ, kenapa tidak? Gitu, ya. Nah, kemudian lagi, lain cerita kalau saudara benar-benar punya panggilan serius ya, pergi sekolah Alkitab, bla 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 dan sebagainya, itu lain cerita ya. Nah, dengar. Perhatikan, orang pertama yang melihat Yesus lahir, ini asik nih. Kelompok atau orang pertama yang melihat Yesus lahir adalah para gembala. Halo? Para gembala dan orang Majus. Pengusaha atau pemilik owner dari bisnis yang kecil, gembala. Coba lihat. Nah, halo. Nah, lihat. Yesus lahir di kandang itu, diletakkan di palungan. Yang datang adalah orang Majus dan para gembala. Siapa yang datang dan kunjungi Yesus pertama kali? Pebisnis. Wow. Lalu tokoh-tokoh agama di mana? Iya tak? Nah, yang jelas kalau tokoh-tokoh agama dengar dan lihat itu, mereka nggak bakalan datang kali. Gitu. Herodes pun kalau lihat bahwa dia lahir di kandang Bethlehem, mungkin juga Herodes tidak bakal datang. Gitu. Nah, oke. Tapi itu yang saya bilang. Kelahirannya telah membawa pesan profetik, pesan nubuatan, pesan kehidupan bagi semua kita. Dan kita belajar sesuatu yang baik hari ini, Bapak Ibu. Bayangin coba, orang pertama yang melihat Yesus lahir, men.
selain papa dan mamanya, tapi gembala dan orang Majus. Siapa orang Majus, men? Orang di luar Yerusalem. Oh my goodness. Wah, ini telah membuktikan kepada kita, memberi penjelasan, memberikan gambaran kepada kita bahwa dia ada untuk bangsa-bangsa lain. Dia ada. Bukan untuk segelintir orang yang ada di Yerusalem. Tapi dia ada untuk yang lain. Coba saudara lihat itu. Nah, inilah yang menjelaskan kepada kita bahwa aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi milik kepunyaanku menolak aku. Makanya Yesus menangis bukan ketika dia lihat kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Aku merindukanmu. Aku pengen mengumpulkan kamu seperti apa? Induk ayam. Begitu kan? Tapi kamu menolak. Nah, Alkitab bilang gini. Aku telah mengutus hamba-hambaku dan berbicara kepadamu berkali-kali. Tetapi engkau tidak memberi telinga dan hatimu kepadaku. Engkau lebih banyak mendengarkan apa dan dikatakan oleh ucapan para imam-imammu. Mereka punya informasi, tapi mereka tidak memiliki aku. Mereka punya wawasan, tapi hatinya hilang. Mereka beribadah, hanya lip service di mulut, tapi hati menjauh daripadaku. Mereka berkata mereka tahu tentang aku, tapi mereka tidak memiliki hatiku. Saudaraku yang diberkati, nah kembali ke sini. Orang pertama yang melihat Yesus, bayi Yesus ini siapa? Pebisnis, men. Pebisnis. Mereka tinggalkan itu sejenak, mereka punya bisnis kambing domba itu. Lalu mereka mari kita bergegas dan kita menyembah dia di sana. Oh men, ini hal yang penting. Nah, dengar. Mereka adalah gembala, bukan pemimpin agama, ahli Taurat atau para imam. Mereka gembala biasa. Nah ini ya kita belum Natal, tapi ini telah membawa dan membuka sesuatu bagi saudara. Waktu saya siapkan ini juga, ini membuka sesuatu yang baru buat saya. Nah, lihat apa yang disampaikan penulis Injil, saudaraku. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 15 tadi yang kita baca tuh, 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Ini. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Dengar, pada saya kasih tahu. Waktu kamu mendengarkan malaikat menyembah Tuhan, waktu malaikat sampaikan pesan Tuhan, hatimu bakalan terganggu, kupingmu bakalan terganggu, lidahmu tidak tahan untuk hal-hal mengucapkan tentang kebaikan Tuhan. Dengar, marilah kita pergi kemana? Bethlehem. Untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, di ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Mereka cepat-cepat. Tinggalkan apa? Bisnis. Tinggalkan bisnis kambing domba dulu. Sebentar bos, gitu. Bayangin dong. Sebentar bos, gue perlu ketemu raja nih. Gitu. Raja ini yang menentukan nih, padang rumput gue hijau apa tidak nih. Gitu. Raja ini yang menentukan ada sumber air lanjutan nggak. Gitu. Dia yang menentukan nih. Ini nih raja ini aku harus sujud menyembah nih. Karena di dalam penyembahan aku akan kulihat hal-hal yang tidak biasa. Nah, di ayat yang ke-17 dikatakan, dan ketika mereka melihat siapa? Yesus bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Dengar baik, gembala punya pesan, saudaraku. Gembala punya kesaksian pujian sorgawi, malaikat menyembah, men, di mana? Padang gurun, men. Padang rumput, men. Oh my goodness. Saudara dengar baik.
Saudara mau dengar konser apa yang terbaik di dunia ini? Gembala ini dengar konser sorga, men. Sorga konser di mana? Di padang gurun. Di padang rumput. Bayangin coba, ini konser, men. Sorga konser. Nah, ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Dan setiap ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Oh my goodness, Yusuf dan Maria kaget, man. Yusuf bilang, wah, apa? Kamu nonton konser? Di mana? Padang rumput. Wah, biasanya konser kan di gereja, konser kan di sinagog, di bait Allah. Ini kok konser di situ? Oh iya. Wow, saudara bisa bayangin itu? Gitu. Audiensnya siapa? Para gembala. Penontonnya para gembala. Siapa yang nyanyi? Malaikat. Nah, oke. Lihat. Ayat 19. Tetapi, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Aduh, Maria keren banget. Maria menyimpan. Itu dia simpan. Saudara tahu, mama itu nggak bisa dibohongi hatinya. Hati seorang ibu nggak bisa dibohongi. Itu pesan yang sampai kepada kupingnya para gembala dan diberitahukan kepada orang tua Yesus. Itu dia simpan. Gitu. Itu mama, men. Gila nih. Saya paling suka sekali. Ya, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dia simpan setiap perkataan para gembala itu. Gitu. Itu dia simpan. Kemudian apa? Dia merenungkan. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka apa? Dengar. Dan apa? Mereka lihat. Ingat baik, indera pendengaran dan indera pelihat ini. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Jadi malaikat sampaikan pesan. Raja lahir di Bethlehem. Temukan dia. Mereka dengar. Wow, keren banget. Aduh, Tuhan Yesus tolong kita semua Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu yang mendengarkan pesan ini, saudara tahu bagaimana menyembah Yesus, menyembah Tuhan. Menyembahlah dengan benar. Saya menunjukkan hal ini karena Palungan sama dengan pusat pelayanan modern sekarang kan. Itu Palungan, kandang, itu kan apa? Itu tempat bisnis itu. Palungan apa? Untuk membagikan makanan, bahan bakar bagi para keledai dan sebagainya. Oh, Tuhan keren banget Bapak Ibu, my goodness. Gitu. Makanya kalau kamu punya karunia bermain musik, persembahkan untuk Tuhan. Ludwig van Beethoven, dia mengatakan seperti ini. Pemusik itu adalah orang yang dekat dengan isi hati Tuhan katanya. Ya. Nah, saya persembahkan buat Tuhan, men. Dikatakan begini. Mereka baru nonton konser sorga. Sorga baru konser di depan para gembala. Di mana? Di padang rumput, men. Lalu
setelah mereka ketemu dengan Maria dan Yusuf dan Yesus, mereka kembali di ayat yang ke-20 tadi dari Lukas pasal 2. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Wow, sekarang kebalikan. Sorga menjadi penonton, para gembala ini menjadi pelaku dari praise and worship itu. Oh my God. Dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Firman Tuhan datang kepada saudara untuk membawa Anda mengalami yang namanya apa? Kemampuan dan kapasitas pujian penyembahan ibadahmu harus menjadi sarana untuk sorga nonton Anda. Gembala memuji dan memuliakan Allah. Sorga sekarang jadi audiens, sorga jadi penonton. Saya berharap Bapak Ibu, dengan saya mau kasih tahu buat saudara. Kamu melayani Tuhan itu nggak sia-sia. Saya rasa, coba lihat. Bahkan kalau saudara lihat, ya toh, dari ayat-ayat yang saya sudah bacakan kepada Bapak Ibu tadi, sebagai satu contoh tadi, bukankah ia ini tukang kayu, Markus 6 ayat 3 toh? Bukankah ia ini tukang kayu? Nah, saya pun harus bilang ini, gitu. Orang semua lihat, ini sekarang Yesus sudah mulai besar nih, udah mulai mempresentasi dirinya di depan orang ini. Bagaimana dia bisa bersoal jawab, bagaimana dia mendistribusikan kuasa dan kehendak Allah pada zamannya. Dia menyembuhkan orang-orang, kemudian dia memberi makan orang, dia bangkitin orang, dia sembuhkan yang tuli, buta melihat, bisu ngomong, timpang berjalan, semua dia lakukan itu. Nah, ini ya saudara. Anak tukang kayu, men. Orang lihat. Wih, buset. Anak tukang kayu lakukan mujizat. Nah, ini yang saya mau kasih tahu saudara. Saya rasa banyak dari tetangga ketika melihat hal itu yang dia lakukan, Yesus sembuhkan orang, bla 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 bla. Mereka mungkin saja, mereka yang nonton bawa anaknya, loh, mama, itu kan pria yang membawa mebel, meja makan di rumah kita, yang kita gunakan di rumah, itu kan dari dia. Kita beli dari dia. Nah, Anda bisa bayangin coba. Ada hal-hal dalam kehidupan ini. Ya, makanya saya bilang, kalau Anda baca Alkitab, cobalah menerawang dan masuk ke dunia jual beli mebel. Ya toh, kalau karena kita bicara lagi kepada Yesus tukang kayu nih. Anda bisa lihat tukang kayu. Berarti coba saudara kembangkan pola pikir. Coba saudara membayangkan gitu. Tukang kayu kerjanya apa sih? Gitu. Nah, mungkin saja dia pernah paku begitu ya. Pakai palu gitu. Kena jarinya kayak. Itu paku. Mungkin paku tempias begitu. Melenceng. Kena tubuhnya. Itu semua hal bisa terjadi bukan? Dia matanya pernah kelilipan karena kena debu kayu. Itu kan bisa terjadi. Bagaimana dia tawar-menawar jual mebel dari ayahnya. Semua bisa terjadi bukan? Nah, tahukah saudara? Setelah Yesus lahir 12 tahun kemudian, Alkitab tidak memberitahu kepada kita bahwa antara waktu dia lahir sampai kepada 11 tahun dia posisi di mana. Setelah itu 12 tahun kita dapati dia soal jawab di bait Allah. Dari 13 tahun sampai kepada usia 30, setelah itu dia masuk dibaptis. Lalu kemudian dia jalan dengan murid-murid 12 orang itu. Sampai kepadanya dia terangkat 40 hari penampakan. Nah, antara range-range waktu yang tidak tertulis dia kemana? Nah, ada banyak sekali pemikiran dan literatur menjelaskan bahwa dia juga membantu Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea adalah salah satu pelaut hebat. Punya kalau di sini bilang kapal-kapal untuk berdagang antar kota daerah gitu ya. Nah, ada yang bilang Yesus
Yesus mengikuti pamannya dan sebagai pamannya. Kemudian ada yang bilang bahwa Yesus lagi bantu bapaknya jual beli mebel dan sebagainya. Ada banyak versi untuk itu. Tapi baiklah. Nah, tapi saya mau mengajarkan Bapak gini, belajar untuk membaca kebenaran Injil dengan bertanya dan mencoba untuk menerawang jauh sedikit. Dan itu akan membuat saudara punya imajinasi, daya tangkap, cerna. Itu bakalan kaya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat Petrus melaut, kenapa dia nggak dapat ikan? Coba mulai menerawang. Kalau di Ambon, di Indonesia musim ikan apa yang banyak? Kan nggak salah kalau kamu menerawang kayak begitu. Apa jangan-jangan Petrus nih kaget bangun karena ikan tidak ada di rumah. Dia bangun, dia pergi tebar aja, dia nggak tahu itu musim apa dan sebagainya. Kok tidak ada ikan? Semua bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, ini yang saya mau bilang. Baca Alkitab mencoba menerawang. Artinya mencoba untuk, bukan menghayal, tapi mencoba untuk melihat dari sisi yang luas begitu. Ya tak? Nah, itu yang menarik untuk itu. Nah, tapi jangan salah juga. Selain beberapa literatur yang mengatakan bahwa dia belajar, dia pergi melaut, mengikuti pamannya Yusuf Arimatea, kemudian juga dia belajar untuk membantu orang tuanya di rumah. Tapi jangan salah, semua pemuda-pemuda Ibrani, mereka harus belajar Taurat. Mereka harus belajar hukum Taurat. Mereka harus belajar yang namanya kelas Taurat itu. Harus belajar itu. Nah, oke. One day kita akan bahas itulah. Nah, tapi kembali ke sini dulu. Dikatakan gini. Nah, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus bukan tukang kayu paruh waktu yang bekerja ketika kekurangan uang. No, dia memfasilitasi dirinya. Dia belajar dari ayahnya Yusuf untuk menjadi yang terbaik. Dari mana kita akan tahu bahwa dia belajar itu? Nah, nanti pelan-pelan Bapak Ibu. Bapak-bapak Ibu akan tahu persis bahwa Tuhan itu bermain cantik sekali Bapak Ibu. Di awal pelayanan Yesus, para tetangganya menjelaskan siapa Yesus dengan sebutan anak tukang kayu. Bukannya dia yang membuat meja makan dan kursi di rumah kita, melakukan mujizat. Oh my God, ini keren banget ini. Nah, bekerja adalah bagian sentral dari kehidupan Yesus di bumi. Nah, menurut tradisi Yahudi, bekerja itu adalah kehidupan. Sebagai seorang rabi, dia harus menguasai suatu perdagangan dan menggunakannya dengan jujur untuk mendukung dirinya agar dapat mengajar secara cuma-cuma. Jadi gini, Yesus, dia belajar. Dia berbisnis, tapi dia belajar. Gitu. Nah, semakin gini, Tuhan Yesus berdoa, tapi dia juga belajar. Tuhan Yesus lakukan kesembuhan, tapi dia juga belajar. Nah, perhatikan ini. Semakin Tuhan melakukan intervensi, semakin baik hasil proyeknya. Bisa dimengerti? Jadi gini, maksud saya begini. Semakin Anda belajar, semakin banyak intervensi Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam hidupmu. Nah, orang yang tidak belajar itu sulit untuk dipercayakan sesuatu. Nah, menarik untuk kita belajar adalah Yesus belajar. Yesus bersoal jawab. Nah, bersoal jawab itu adalah proses yang disebut dengan belajar.
Seperti tadi saya katakan, kalau Anda baca Alkitab, belajarlah membaca Alkitab, lalu kemudian bertanya tentang apa yang Anda baca. Jangan baca selewat, Anda nggak ngerti apa-apa. Makanya kenapa kebanyakan dari orang-orang Kristen tidak suka atau belum mengalami yang namanya nikmatnya menikmati firman, nikmatnya membaca Alkitab. Karena kita baca, kita tidak pernah bertanya. Nah, saya ulangi lagi. Kalau Anda baca Alkitab, ungkapkanlah beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti siapa saja yang terlibat di dalam percakapan di Alkitab yang kamu baca. Ya toh? Lalu, kenapa harus ada kalimat yang dia keluarkan seperti ini? Kenapa ada reaksi seperti ini? Itu tanya. Semakin saudara banyak bertanya, semakin wawasan Anda, otakmu sendiri yang akan berkembang. Gitu. Bahkan hal-hal yang tidak biasa pun kamu dapatkan dari sana. Nah, lihat. Yesus ahli seni dalam dunia usaha. Gitu. Dari mana kita tahu itu? Saudara dengar. Matius 7 ayat 24-27. Dia berbicara tentang dua macam dasar. Nah, hanya orang yang punya pendidikan dasar konstruksi, tadi saya katakan, tekton tadi itu kontraktor. Hanya orang yang punya dasar konstruksi, engineering atau begitu ya, insinyur pembangunan ini, mereka kuasai ini. Makanya Yesus ngomong, kamu mau dasar apa nih? Cakar ayam ke apa kayak begitu kan? Nah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Asik kan? Dia belajar tentang konstruksi. Jadi ini menarik untuk kita belajar. Nah, baru kita mengerti sekarang kan? Kenapa Yesus lahir di kandang dan para malaikat bernyanyi di tempat bisnis padang rumput. Disaksikan oleh pebisnis, yaitu para gembala. Mereka orang-orang yang jual beli kambing domba. Tuhan percayakan pesan kepada mereka. Nah, ini yang saya mau bilang. Yesus lahir di situ supaya Yesus bisa memberi jawab kepada orang-orang yang membutuhkan jawaban dalam keseharian hidup mereka masing-masing. Jadi kalau mereka punya persoalan tentang soal membangun, Tuhan bicara. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Itu soal pembangunan, konstruksi. Soal apa lagi? Pembuatan kebun anggur. Tuhan ngomong juga. Dari mana kita tahu itu? Dia bilang begini, kalau you mau anggur kamu berproduksi bagus, you harus tahu, ranting itu yang kering kamu potong kerat dia. Kalau yang berbuah, kamu bersihin supaya semakin berbuah. Nah, Tuhan kita, ahli ekonomi, Ben, dia tahu bagaimana melipat gandakan potensi. Dia ahli pertanian soal kebun anggur, dia mengerti banget. Lalu bukan cuma itu, dia kasih tahu juga, anggur terbaik harus ada di kantong yang baru, bukan yang lama. Jadi, dia memberitahu kalau kamu mau kualitas terbaik, you harus ada di tempat yang baru, nggak bisa yang lama. Itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, di Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Itu Bapak Ibu. Jadi dia ngerti banget. Gitu nah. Ya, ini salah satu yang menginspirasi saya untuk bukan cuma belajar Alkitab Bapak Ibu, tapi belajar tentang ilmu-ilmu yang lain juga. Gitu. Kalau saudara buka di Fendi Talks, itu saya lagi bikin decking di sini. Kalau di Indonesia bilang apa tuh, kayak panggung bagian belakang rumah itu saya bikin itu. Nah, saya belajar bikin tangga. Nah, bahan-bahan di Amerika ini semuanya mudah gitu. Kalau di Indonesia kita harus bersihin tuh kayu dulu. Aduh,
saudaraku, kita sudah mau mati-mati itu kalau kita bersihin tuh kayu di Indonesia itu kan. Nah kalau di sini semua kayunya sudah smooth, sudah mantap, licin, oke, tinggal kita potong, pasang, jadi cepat gitu di sini. Nah bisnisnya apa lagi? Yesus bicara tentang pertanian. Dia petani hebat. Ya, dari mana kita tahu itu? Markus 4 ayat 2 sampai 20. Ini yang saya sedang mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah pebisnis. Dia tahu bagaimana melipat gandakan sebuah usaha, bagaimana sebuah bisnis bisa berhasil dan memiliki produktivitas yang menjanjikan. Nah, lihat ini. Tanah, batu-batu, semak duri, dan pinggir jalan. Tergantung kamu mau tabur di mana. Tuhan udah kasih tahu. Tuhan kasih tahu, kamu harus pastikan di tanah yang subur supaya penghasilannya mantap. Jangan sebar di batu-batu, di semak duri, pinggir jalan, jangan. Kamu buang tenaga dan tidak menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian Tuhan bicara tentang apa lagi? Pencarian harta karun. Waduh, Tuhan ini oke juga ya. Nah, dari mana kita tahu ini? Soal apa? Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Tuhan Yesus ngomong di mana? Matius pasal 13. Tuhan bicara semua tentang hal-hal spektakuler seperti ini. Dari mana lagi dia mengajar ini? Dia manajemen dan tenaga kerja. Soal apa? Soalnya upah. Hey, ini serius. Nah, dari mana lagi? Bisnis keluarga. Gitu? Tuhan bicara tentang apa lagi? Pengambil alihan secara kejam. Gitu? Tuhan ngomong itu. Jangan ambil bagian punya kamu. Hati-hati. Gitu? Tuhan bicara tentang apa? Pasar masa depan. Future market. Dia bicara. Gitu. Dia bicara tentang apa? Pengembalian investasi. Wow, keren banget. Dia bicara itu, Bapak Ibu. Dia bicara tentang apa lagi? Hasil panen. Apa tuh? Markus 13 ayat 27 sampai 32. Kriteria manajemen. Dia bicara tentang manajemen. Dia bicara perlu pengamatan dan penelitian. Perlu pengamatan dan penelitian. Segala sesuatu harus diteliti. Lalu apa? Penyalahgunaan uang dan kebangkrutan. Dia bahas itu, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus ini ilmu pengetahuannya luar biasa banget, Bapak Ibu. Nah, keuntungan menggunakan pengungkit, itu semua. Dia belajar itu semua. Modal di dalam keadaan yang berisiko tinggi, bagaimana kita harus bereaksi. Tuhan bicara semua itu. Nah, kesimpulan dari semua yang saya sampaikan hari ini adalah, ingat, Yesus lahir di keluarga pengusaha. Yesus lahir di keluarga atau di dalam dunia usaha. Dan hari ini kiranya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan mundur dari apapun yang kamu sedang kerjakan dan tekuni. Ya, tetap lakukan bagianmu. Dan jangan pernah berkata begini bahwa, aduh, kayaknya saya mesti stop bekerja, berhenti jadi PNS. No. Anda jadi berkat di situ. Kesimpulan dari semua yang saya sampaikan hari ini, bahwa ingat baik, di tempat pekerjaanmu, disitulah tempat di mana Anda menonton apa yang dipresentasikan sorga kepada kamu. Dan di tempat pekerjaan itu juga, kamu dipercayakan pesan Tuhan bagi dunia ini. Yang tadinya kamu nonton sorga menyembah, sekarang sorga kembali menonton kamu yang lagi menyembah. Saudara adalah orang yang tepat untuk generasi ini. Teruslah kerjakan bagian Tuhan dalam hidupmu. Bangunlah hal-hal yang tidak biasa dalam kehidupanmu. Dan kamu akan lihat bagaimana Tuhan percayakan hal-hal yang tidak biasa dalam perjalanan hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di esok hari dalam program Fendi Menyapa. Saya menyapa dulu beberapa dari Bapak Ibu semua. Bab Ibu Lin Tehubiulu, Bapak Cak, apa kabar Bapak Cak? Shalom Bapak Cak, Bapak Cak
Tehubiulu tetap semangat. Dan Bapak Yosef Sheikh Adam. Dan juga Ibu Ans Adam selamat bergabung. Ibu Monica Patikawa dan Telehala Hayes. Ibu Novi Molani, Bapak Isa Kilwanu, Eldros, siapa tuh? Eldros, Ibu Eldros, Cia Sicilia, Bapak Senas Adris Yahaya, Tuhan memberkati. Yosi Soleman Tuhehai, Ibu Magdalena Purwaningsi, hamba Tuhan yang luar biasa. Selamat bergabung. Bapak Mansano, Tuhan memberkati. Dan Ibu Pamela Saila Tua dan juga Masole, Ibu Masole. Bapak Yonatan Edi Heriawan, Tuhan memberkati. Bagaimana Bapak Pendeta Edi Heriawan? Ada sukacita dan damai sejahtera. Salam buat Ibu email di rumah. Aduh, lagi honeymoon ya? Oke, baiklah. Oke. Ikeli Kelo. Waduh, Tuhan memberkati. Untuk Ipi, Tuhan memberkati Ipi, Tuhan memberkati Ibu Ani Pelupesi. Oke, Tuhan memberkati. Bapak Yosef Laberi, Alfonsina Istia, Emma Kurmasela, Ibu Helen Tahalele, Sus Uktosea Manuhutu, Mama Gos Saimima, Bapak Rocky Paulus Manusiwa. Wow, Bapak Dadan, Ibu Bapak Pendeta Dadan Su. Bapak Erwin Lee, apa kabar? Aduh, Bapak Erwin ini tambah mantap sekali ya. Yano, Karsten Latu Hamalo, Ibu Yulet Watimena, Shane Lewantaur. Bagaimana Ibu Shana? Tuhan memberkati. Dan tetap semangat bagi setiap kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri program ini, mari kita satu di dalam doa untuk beberapa teman-teman yang sudah mengirim pesan untuk saya doakan dari tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Ella Tehu Bijulu yang hari ini bertambah setahun usia dalam kehidupannya. Tuhan berkati Ella, dia tumbuh besar, penuh hikmat dan roh Allah ada padanya. Dia makin disukai oleh Tuhan dan dikasihi oleh banyak orang. Tuhan buat masa depannya gilang gemilang, diberkatilah apa saja yang dia kerjakan. Buatlah Ella bercahaya dan bersinar dalam agendamu Bapa. Berkati kedua orang tuanya dalam membesarkan mendidik Ella. Ella akan keluar menjadi orang-orang terbaik dalam generasinya dan diberkati. Demikian hal yang sama untuk Melkias, juga punya ulang tahun di hari ini. Tuhan berkati. Dan dari tempat ini juga Bapa, doa yang sama kami kirim kepada Oma Ros. Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah. Aku percaya kesembuhan Bapa terjadi untuk Oma Ros. Tuhan terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Dan dari tempat yang sama Tuhan, kami perkatakan ada mujizat Bapa terjadi dalam kehidupan pernikahan dari Ibu Email dan Ibu Ans. Tuhan kami perkatakan Tuhan ada baby dalam rahim mereka. Kami percayakan mujizat Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan datang tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih. Untuk tahun depan kami akan melihat mujizat Bapa dalam kehidupan Ibu Ans dan Ibu Email. Terima kasih Roh Kudus. Dan berkat yang sama, berkat kesembuhan atas orang tua dari Vera. Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah. Untuk Eyang yang lagi sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa untuk salah satu saudara kami yang tertipu lewat sosial media dan kehilangan uang sekian juta. Tuhan tolong
Tuhan tolong dan Tuhan buat sesuatu, biarlah lewat program ini, lewat semua situasi ini kami belajar untuk tidak mempercayai orang dengan begitu mudah lewat sosial media. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya titip satu pesan buat Bapak Ibu. Kemarin itu saya dikontak oleh salah satu anak muda. Dia ditipu dan dia kehilangan uang kurang lebih 3 juta lebih. Ya. Dan rekeningnya langsung kosong. Disebabkan karena semacam ada jual-jualan online begitu. Yang di Facebook maupun di sosial media lain gitu. Nah berhati-hati. Nah, ingat begini Bapak Ibu. Nah, kalau sampai mereka sudah minta nomor rekening, lalu kemudian mereka minta nomor-nomor kode tertentu dari password Anda, sebaiknya Anda matikan dan jangan dilayani. Sebab kalau Anda layani, Anda bisa masuk dan kalau imanmu tidak kuat, mereka bisa hipnotis kamu dari jauh dan kamu bisa mengikuti apa yang mereka mau. Dan berhati-hatilah untuk situasi seperti itu. Ingat baik bahwa dunia tambah susah. Selain dunia tambah susah, kejahatan meningkat, iblis keluarkan hal-hal yang tidak biasa lagi dalam dunia ini. Dia akan pakai segala cara untuk melumpuhkan dan menggagalkan kamu, bahkan menghancurkan kamu. Dan itu saja yang menjadi pesan saya dari tempat ini. Berhati-hatilah dalam berinvestasi lewat sosial media atau beli sesuatu lewat sosial media atau dapat tawaran-tawaran yang menggiurkan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Itu aja pesan saya dari tempat ini. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai jumpa di besok hari. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita semua. Haleluya. Amin.